selama ini kan nggak ada orang yang bisa merubah, bisa yang membawa aura positif lah untuk kampung ini. Tapi lama kelamaan semenjak Ustaz itu mendakwakan tentang musik haram atau di Jambi itu namanya organ, kalau di Medan kan namanya keyboard kan. Kalau pesta itu jangan pakai organ karena haram kan. Mulai mendakwakan riba itu haram. Itu mulai banyak masyarakat yang tidak senang. Beliau itu orang sana juga orang Jambi juga, tapi kayak beda kecamatan gitu. Lulusan? Beliau itu lulusan pesantren, ada lulusan pesantren, salah satu pesantren di Provinsi Jambi, dan kuliahnya itu di Padang, di gitu. UIN Padang. Gitu. Nah, kemudian antum secara intens dengan beliau itu di tahun berapa? Nah, jadi awal intensnya itu di tahun semester 1, karena beliau kan sering ngajar ngaji, terus sering berdakwah, ceramah ya kan. Terus juga Ustadz itu juga sering meruqyah orang. Nah, Ustadz itu karena sisa-sisanya yang sedikit ini, beliau ajak terus kami ini untuk kadang menemani beliau berdakwah, kadang menemani beliau meruqyah orang. Kami cuma nengok aja gitu kan. Terus menemani beliau ceramah, cuma ikut saja, dan itu kayak menambah semangat kita dalam beragama, dalam berubah diri lah. Itu respon orang kampung gimana tuh setelah kedatangan Ustadz itu? Wah, pertama respon masyarakat itu sangat baik, karena kayak selama ini kan nggak ada orang yang bisa merubah, bisa yang membawa aura positif lah untuk kampung ini. Tapi lama kelamaan semenjak Ustadz itu mendakwakan tentang musik haram atau kebid'ahan gitu ya. Di Jambi itu namanya organ, kalau di Medan kan namanya keyboard kan. Beliau Ustadz bin Jamal, kalau pesta itu jangan pakai organ karena haram kan. Mulai mendakwakan riba itu haram. Itu mulai banyak masyarakat yang tidak senang, banyak bertentangan kan. Itulah respon masyarakat pertama itu positif, makanya pertama itu ramai yang ngaji kan. Lama kelamaan jadi sepi. Gitu. Tapi sekarang gimana tuh perkembangan dakwah nih? Kita cerita dulu perkembangan dakwah beliau. Sekarang kan beliau mengambil langkah untuk membuat pesantren. Tahun pertama itu ada sekitar 6 orang lah, dan itu semuanya putra asli sana yang 6 orang itu. Dan ini karena membawa banyak hal positif ya. Biasanya kan setiap tahun itu kan ada MTQ. Biasanya kalau ada MTQ, desa kami itu nggak pernah menang, jarang sekali menang, nggak ada perwakilan ya. Perwakilan mungkin anak-anak kecil, perwakilan yang jadi juara gitu. Juara itu nggak ada. Tapi semenjak ada pesantren ini, qadarullah kan, itu sudah sampai ada yang juara 1 tingkat provinsi dari desa itu, asli putra desa itu. Dan sekarang masyarakat karena ada melihat dampaknya, efek positifnya, sekarang udah banyak masyarakat di sana yang menyekolahkan anaknya di sana mulai beberapa tahun belakang ini, 2 atau 3 tahun. Berarti sekarang ini masyarakat sudah mulai menerima lagi ya, dengan hal tersebut ya. Yang antum ingat dari kisah perjalanan di titik balik itu, apa yang paling menyentuh? Mungkin ada kata-kata dari Ustadz untuk antum, nasihat. Kalau dibilang tentang nasihat yang paling berharga itu ya, setiap beliau ceramah itu beliau selalu sampaikan hadis yang barang siapa yang berkumpul di rumah Allah, kemudian membaca kitab Allah, kemudian saling mengingatkan dalam kebaikan, maka Allah akan turunkan sakinah, kan, ketenangan. Dan ini memang tidak kita dapatkan dari dulu, dari kecil juga di sekolah itu nggak kita dapatkan ketenangan. Dan ini kita dapatkan di majelis ilmu itu karena barokahnya sebuah majelis ilmu, dan kita dapatkan sebuah ketenangan. Dan biasanya kalau nasihat-nasihat di sekolah itu kan kita sering tuh dipanggil guru BK. Iya. Apalagi itu, yang bandel-bandel itu sering tuh ya.
Itu nasihatnya pasti hanya tentang dunia saja. Nanti antum kalau nakal, kalau seperti ini putus sekolah mau jadi apa ke depannya? Gitu. Iya. Itu hanya nasihat dunia yang singkat saja. Iya. Dan kita berpikir, kami dulu berpikir, kalau kita setelah keluar dari ruang BK, bilang, nanti kalau kita nggak jadi apa-apa aman. Masih banyak kerja serabutan, bisa jadi supir, bisa ke kebun, ya kan. Dan itu nggak berefek sama sekali. Karena itulah, sentuhan dunia itu hanya membuat kita berpikir pendek saja. Tapi kalau sentuhan akhirat itu, nasihat-nasihat dari para ustadz itu, membuat kita, nanti ya juga ya, nanti di akhirat panjang jalannya, nanti dikubur kita bisa apa yang kita bawa kan nggak ada. Itu nasihat-nasihat seperti itu yang membuat kita tenang. Dan itu kita dapatkan di majelis ilmu dan tidak kita dapatkan di tempat lain. Oke, Masya Allah ya. Nah kemudian dari respon orang tua gimana? Kalau orang tua saya terus terang itu sangat senang Zat, karena kan banyak perubahan. Terus saya selalu nasihatkan, orang tua kita itu hanya ingin melihat kita baik saja. Kalau kita beradab dengan orang tua kita, pasti orang tua kita senang. Dan itu sangat terbukti Zat. Ketika kita mulai ngaji kan, memperbaiki adab kita dengan orang tua, terus akhlak kita semakin baik, orang tua kita sangat senang itu. Itulah respon orang tua saya, sangat senang lah orang tua saya itu. Ibu saya apalagi juga sudah mulai ngaji juga dengan istri Ustadz ini tadi di rumahnya. Dan itu Masya Allah buat kita bahagia juga lah kan di rumah. Berarti peran hidayah dari Allah itu menjalani atau lewat ustadz itu sama antum, teman-teman antum itu luar biasa luar ya. biasa. Nah kemudian setelah jalan ya SMA, kemudian juga terus berjalan itu kan. Tapi gimana dengan gangguan-gangguan lingkungan, tetap masih ada itu? Ya, jadi awal-awal ngaji itu kan, rata-rata teman saya tongkrongan itu yang di desa itu ikut semua awal-awal yang ngaji. Semuanya senang kan, diajak ustadz itu kadang makan, kadang bakar ayam, ya kan. Tapi berjalannya waktu kan, ada yang istiqomah, ada yang enggak. Dan yang tersisa istiqomah itu 3-5 orang lah, ya kan. Dan teman-teman ini tentu banyak gangguan setelah mereka keluar. Sesat lah, katanya kan. Nanti mau buat bom lah, katanya kan. Jadi kiai, sudah jadi kiai lah sekarang, sudah jadi ustadz, dan itu banyak. Dan saya nggak peduli, saya termasuk orang nggak terlalu peduli dengan omongan mereka. Makanya alhamdulillah bisa istiqomah itu karena kurang peduli lah dengan omongan-omongan mereka gitu. Antum kan dari SMA dulu kan, SMA kemudian diarahkan untuk ke sekolah tinggi agama Islam Sunnah gitu. Dan itu dulu kuliahnya Hidayat Lugah dulu ya? Iya, Hidayat Lugah dulu. Itu kan kuliahnya itu full, kalau mengarah, kita bilang mengarah ke agama ya semua ya. Nah antum ketika masuk ke dalam lingkungan seperti itu, ini kalau SMA kan masih ada, atau di kampung umumnya masih kemudian lingkungannya gitu. Kalau ini betul-betul full lingkungan di As-Sunnah ini, gimana antum melihatnya? Jadi gini Zat, waktu kan saya tamat SMA itu 2019 ya, sebelum COVID. Jadi saya itu lulus sebelum COVID dan angkatan terakhir yang ada ujian nasional. Iya. Jadi pas setelah saya tamat SMA itu, saya nggak langsung kuliah ke sini, Zat. Oh gitu. Setahun dulu di pondok itu. Jadi kalau masalah lingkungan sudah mulai terbiasa lah. Terbiasa ya. Karena setahun di pondok itu mulai belajar bahasa Arab, terus bantu-bantu ustadz juga gitu. Iya, bantu-bantu ustadz itu juga. Jadi kalau secara lingkungan sudah terbiasa lah. Ketika masuk stay sunnah itu lingkungannya yang baik, yang banyak saling menasihati. Kalau kita langsung ada kesalahan kan langsung nasihati. Dan itu sudah terbiasa di pondok itu juga. Antum kan udah kuliah nih, pulang setahun sekali minimal ya. Iya. Ketika antum pulang ke sana setelah membawa ilmu lebih gitu, apa yang antum lakukan di pesantren itu, membantu ustadz itu misalkan? Kalau pulang itu setahun itu 2 kali kalau anak Zat. Pertama itu libur semester genap, sama libur puasa, puasa kan. Itu pertama kalau saya pulang itu pasti ke pondok ini dulu kan. Ke pondok, terus memberi nasihat lah kepada adik-adik di pesantren itu kan. Juga tolong bantu-bantu ustadz itu ngajar, atau kalau bisa bantu di kantor gitu kan.
Terus kalau ada kajian itu biasanya saya ngisi kajian itu. Terus kalau malam iktikaf itu kan ada iktikaf di masjid itu kan. Juga biasanya saya itu juga ngisi kajian iktikaf di sana kepada bapak di sana, orang tua di sana kan. Gitulah kalau pulang. Oke, orang tua gimana setelah makin mantap lagi gitu? Kalau orang tua sampai sekarang itu sangat senang kali kan. Makanya beliau bilang semangatlah dalam kuliah kan. Kalau bisa selesaikan tepat waktu, pulang bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar sini, untuk pesantren ya kan, untuk agama, dan istiqomah lah terus karena kita sudah memulai, maka harus istiqomah, jangan sampai berbalik lagi. Juga malu sama orang kan. Kita yang sudah istiqomah terus tiba balik kan malu sama orang. Ya mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan ya. Amin. Perubahan di kampung antum yang antum merasakan sekarang ya setelah perjalanan yang cukup panjang juga Ustaz dari mulai masuk sampai sekarang ya. Dibandingkan antum dari dulu yang anak-anak main kartu pun itu menjadi hal biasa. Perubahan kalau di desa itu saya lihat pertama dari acara keagamaannya. Dulu kalau ada lomba-lomba agama itu memang nggak ada itu orang yang ikut itu memang nggak ada. Terus sekarang itu sudah banyak perubahannya. Anak-anak kecil di sana itu sudah banyak yang hafal Al-Quran. Anak-anak SD situ sudah banyak yang hafal Al-Quran. Terus orang-orang tua di sana juga sudah peduli dengan pendidikan agama anaknya. Kalau dulu kan orang tua di sana hanya mengarahkan anaknya, udah tamat SMP, masuk SMA, udah tamat, nanti kerja. Sekarang orang tua di sana sudah banyak berpikir panjang kan. Apalagi dengan pengaruh zaman yang sangat luar biasa, orang tua berpikir sepertinya dimasukkan pesantren lebih aman. Maka sudah banyak orang tua sekarang sana yang memasukkan anaknya ke pesantren itu. Pesantrennya sekarang ramai lah ya? Sudah ramai, sudah sekitar 100 orang lebih lah. Berarti yang kebiasaan-kebiasaan yang dulu seperti main kartu, bahkan minuman keras, ngelem itu udah berkurang. Ada tetap ada ya kan. Iya. Tapi sudah berkurang lah. Tambah lagi sudah ada aturan dari desa itu kan, nggak boleh lagi main kartu di pinggir jalan, di warung-warung itu sudah nggak boleh lagi. Oke, Masya Allah luar biasa. Antum kalau misalkan Ustadz antum nengok nih apa yang mau antum katakan, antum kalau mau boleh bilang namanya pun nggak apa-apa. Ya, jadi nama beliau itu Ahmad Mahbubi ya. Iya. Jadi kalau ada yang anda sampaikan itu, ya jazakumullah khair. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Amin. Allah mudahkan segala urusan dakwanya. Kemudian Allah mudahkan urusan keluarganya. Dan semoga juga Allah berikan beliau keturunan yang soleh dan soleha yang bisa bermanfaat untuk agama ini. Terakhir nih, cita-cita antum nih ke depannya. Apakah antum mau bangun pesantren juga? Apa antum hanya ingin tetap di kampung itu mengabdikan diri? Jelas cita-citanya itu pertama itu ingin pulang ke kampung dan memberi sedikit manfaat lah kepada orang-orang di kampung, karena kita merasakan bagaimana kurangnya agama itu sangat membuat orang itu tidak tahu arah jalan hidup. Makanya saya kalau sudah tamat ingin pulang, ingin mendakwahi teman-teman, saudara yang ada di kampung yang mungkin saat ini masih berada di jalan yang kurang tepat, yang sedang masih berada dalam kemaksiatan. Maka tujuan pertama saya itu tentunya pulang ke sana, memberikan sedikit manfaat kepada masyarakat di sana, dan juga sambil mengajar di pesantren itu.